Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Nokota, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Oke, baik, kita masuk ke segmen berikutnya, pendahuluan. Usaha rumput laut sekarang telah berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya permintaan pasar baik domestik maupun luar negeri, terutama akibat berkembangnya industri-industri yang berbasiskan bahan baku rumput laut. Oke, kita masuk ke nomor 3. Budidaya rumput laut maupun luar seiring kebutuhan rumput laut yang semakin meningkat, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memperbesar devisa negara dari sektor non-migas. Maka cara terbaik untuk tidak selalu menggantungkan persediaan dari sumber daya alam berbasiskan karbon adalah dengan pemilihan. Oke, baik, kita masuk ke segmen keempat, pemilihan lokasi. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan adalah perairan cukup tenang, terlindungi dari pengaruh angin dan ombak, tersediaan rumput alami setempat, indikator kedalaman tidak boleh kurang dari 2 kaki sekitar 60 cm pada saat surut terendah dan tidak lebih dari 7 kaki sekitar 210 cm pada saat pasang tertidur. Oke, baik, kita masuk ke segmen kelima, melakukan uji pemanenan. Setelah menemukan lokasi yang dianggap sudah layak, perlu dilakukan uji penanaman untuk mengetahui apakah daerah tersebut memberikan pertumbuhan yang baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan metode tali dan metode jaring. Oke, kita masuk ke segmen ke-6, perawatan selama pemeliharaan. Seminggu setelah penanaman, bibit yang ditanam harus diperiksa dan dipelihara dengan baik melalui pengawasan yang teratur dan kontinu. Adanya penyakit IC, ikatan bibit lepas, bibit rusak, adanya hama, tritip, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita masuk ke segmen ke-7, pemanenan. Pemanenan dapat dilakukan bila rumput laut telah mencapai bobot tertentu, yakni sekitar 4 kali bobot awal waktu pemeliharaan 1,5 sampai 4 bulan. Cepat tindaknya pemanenan bergantung metode dan perawatan yang dilakukan setelah bibit ditanam. Oke, kita masuk ke segmen ke-9, upaya penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut. Produksi rumput laut Indonesia, khususnya jenis-jenis rumput laut yang tumbuh di daerah tropis, adalah yang terbesar di dunia. Kontribusi Indonesia dalam bahan baku sudah diakui internasional, tetapi peran dan kontribusi Indonesia dalam industri pengolahan rumput laut masih harus ditingkatkan dan masih memiliki peluang cukup besar. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen ke-10, penutupan. Kegiatan budidaya rumput laut telah nyata memberikan kontribusi peningkatan sumber pendapat masyarakat dan peluang pekerjaan, terutama masyarakat di wilayah pesisir. Sebagian besar hasil rumput laut di Indonesia diekspor dalam bentuk rumput laut kering.